DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh. Di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Wah, ucapannya ini sangat menyakiti para buruh, sangat menyakiti rakyat kecil. Padahal mereka saat kampanye mengemis-ngemis minta dipilih oleh rakyat kecil. Yang Anda katakan rakyat jelata itu justru yang menggaji Anda tiap bulan, ya. Dan kalau Anda mengetahui, gaji Anda itu ya ditarik dari iuran pajak rakyat. Semua fasilitas itu ya dari uang rakyat lah, Cong. Dari mana? Dari langit, dari Tuhanmu, apa dari mak bantengmu? Gila kau. Apa mak banteng kau menggaji kau? Piye, menurutmu omongannya wong iki le? Saiki tenan muangkel tenan e. Gapleki tenan wong iki. Ra rumangsa. Rumangsemu DPR ki apa to? DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kalian wakili itu siapa? Rakyat. Salah satunya adalah kaum buruh, tukang becak, dan rakyat jelata yang kau sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pernyataan salah satu anggota DPR dari Partai Kebo ya, yang tidak mau jika dirinya disamakan dengan rakyat jelata. Katanya jangan samakan anggota DPR dengan tukang beca ya, buruh ya, dan rakyat jelata lainnya. Waduh, ini menurut saya sudah sangat keterlaluan. Mengingat semua anggota DPR, baik DPR tingkat daerah sampai pusat, pada saat kampanye dulu mereka semuanya ngemis kepada rakyat jelata. Begitu dilantik jadi anggota DPR, mereka sok-sokan ya jadi kaum elit dan tidak mau disamakan atau disetarakan dengan rakyat jelata. Ingat loh, gaji kalian itu dibayar dari pajak rakyat jelata, paham ya? Bahkan ada netizen yang menyebut bahwa biang kerok kenaikan gaji anggota DPR ya, itu adalah Partai Kebo. Waduh. Partai ini lagi. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh. Di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya janganlah menggebiak uya dan menyesatkan rakyat. Seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Dengar dulu. Justru kita ingin memberikan penerangan kepada rakyat. Tugas negara, mereka menjalankan tugas negara. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Mbak. Ya, sudah kita dengar bareng-bareng teman-teman ya. Pernyataannya sangat menyakitkan ya, tetapi ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Kalau para kader Kebo itu kalau ngomong emang macam kayak gitu loh. Mengakunya partainya wong cilik ya. Berarti apa? Dia menjadi representasi wong cilik dan anggota parlemennya ya yang terpilih adalah wakil wong cilik. Tetapi faktanya apa? Ketika menjadi anggota DPR, dia tidak mau ya disamakan dengan wong cilik, nggak mau disamakan dengan tukang becak, nggak mau disamakan dengan buruh, nggak mau disamakan dengan rakyat jelata. Waduh, pantas saja rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, iya kan?
Dulu ketika Bambang Pacul bilang, jangan negonya ke anggota DPR, negonya ke ketua umum partai. Berarti apa? Ya memang benar mereka ini bukan pelayan rakyat ya. Udah jelas itu ya. Berdasarkan pernyataan dan fakta di lapangan begitu menurut saya ya. Lanjut. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh. Yang Anda katakan rakyat jelata itu justru yang menggaji Anda tiap bulan. Ya. Dan kalau Anda mengetahui gaji Anda itu ya ditarik dari iuran pajak rakyat, dikumpulkan untuk menggaji Anda semua yang duduk di singgasana sebagai parlementer ataupun legislator. Dan juga Anda harusnya mengingat bahwasannya Anda itu adalah perwakilan rakyat, bukan tiba-tiba mengeluarkan kalimat ataupun diksi yang justru menyakiti hati rakyat. Apakah pantas sekarang Anda itu dikatakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ketika Anda saja ya mengeluarkan pernyataan di hadapan umum, bahkan diliput oleh media dan dikonsumsi oleh publik? Saya kira diksi tersebut tidak pantas. Mungkin Anda harus belajar lagi cara bagaimana ya kan public speaking yang baik dan benar, sehingga ya kalimat-kalimat seperti ini tidak pantas untuk keluar gitu ya di hadapan publik. Siapa rakyat jelata itu? Nah, itu diingat itu. Jadi, gaji Anda yang nominalnya 1 bulan 104 juta rupiah tersebut, itu nggak ada ya yang berasal dari pajak Anda sendiri. Nggak ada. Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, anggota DPR dan pejabat negara itu nggak bayar pajak. Coba bayangin. Gila nggak negara ini? Rakyat dibayarin pajak, beli ini pajak, beli itu pajak, jual juga kena pajak, apapun dipajakin, ya kan? Tapi para pejabat seperti ya termasuk anggota dewan gitu ya, menteri, presiden, ini saya mendengar loh, ya coba dicek benar ataukah salah. Itu katanya nggak bayar pajak. Ingat loh, yang bayar gaji kalian itu adalah pajak rakyat kecil ya, tukang becak, tukang sayur ya, dan pedagang sekecil-kecilnya. Mereka lah yang kena pajak. Kok bisa-bisanya kalian bilang macam kayak gitu ya? Lanjut. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh. Deddy Sitorus, memang ini ya sebagai gunung tano. Jangan kau hina kali sama rakyat-rakyat Indonesia ini. Sampai kau bilang pula rakyat jelata. Cong, gaji kalian dari mana? Hah? Yang kalian terima selama ini, dapat yang kalian nikmati, rumah dinas, mobil dinas, tunjangan begulatu. Semua fasilitas itu, ya dari uang rakyat lah, Cong. Dari mana? Dari langit, dari Tuhanmu. Apa dari mak bantengmu? Gila kau. Apa mak banteng kau menggaji kau? Enggak lah, Cong. Dari rakyat loh, Cong. Ya. Kalau nggak dari rakyat, kalian nggak bergaji, nggak makan. Justru kliennya harusnya kayak nampak hina. Ya. Memeras hasil keringat rakyat. Ya, Cong ya. Ini somplak. Ngomong kok nggak pakai ngotak. Kalau nggak dari rakyat, kan nggak bisa makan, Cong. Ingat itu, Cong ya. Makanya kan berlomba-lomba mengambil jadi anggota dewan. Sampai ngasih amplop, sampai kampanye di mana-mana, Cong. Kalau nggak dari rakyat, jangan kau hina kali ke rakyat itu. Nggak malu muncul kau bilang, gila otak kau itu. Sadarlah, justru kalian yang cocok mengemis kepada rakyat, ya. Gila otak kau itu, Cong. Udah gila otak kau, Cong, katanya. Ya, apa namanya? Lucu juga netizen barusan, teman-teman. Ya, Cong itu seingat saya adalah ya sebutan ya, apa namanya? Sapaan
untuk laki-laki yang lebih muda, dan ini merupakan sapaan khas Madura. Sementara netizen barusan berasal dari Batak gitu. Apakah di Batak juga ada sapaan yang sama ya? Saya mungkin saja nggak tahu. Hahaha. Udah gila otak kau itu katanya. Keren kali. Ya kan? Iyalah. Gimana nggak gila gitu loh. Dia ketika mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan, dia mengemis meminta suara dari rakyat jelata. Orang yang tidak dikenal pun ya mereka minta untuk mencoblos dirinya dengan janji-janji tertentu. Begitu dia sudah mendapatkan suara banyak dan dia dianggap menang, kemudian dilantik sebagai anggota dewan. Macam kayak gitu perkataannya, coba, ya kan? Padahal gaji mereka itu digaji oleh rakyat. Itu kan waduh, ya bener netizen barusan lah. Dulu pengemis kau. Nah sekarang sok-sokan. Udah gila otak kau itu. Lanjut. Aman ya? Iya, kita rakyat jelata. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Bener, video ini tuh cuman sekedar potongan doang. Masih ada lanjutan dari video ini. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, "Bang, lu tuh kalau nonton video tonton sampai habis, itu ada kelanjutannya." Bener, gua akuin bener ada lanjutannya. Tapi untuk ukuran anggota DPR ya dan partai besar memberikan opening statement dari sebuah pertanyaan dengan memberikan jawaban adalah jangan membanding-bandingkan, nggak bisa dibandingkan anggota DPR dan rakyat jelata. Itu aja udah blunder. Yang pertama nih, nggak boleh dibandingkan antara anggota DPR dan rakyat jelata. Hei, rakyat itu bosnya lu tuh cuman kacungnya rakyat, kita yang milih lu. Kok bisa-bisanya lu bilang jangan dibanding-bandingkan? Yang kedua, lu bilang kita ini rakyat jelata. Hei kawan, waktu pemilu lu datang ke rakyat ngemis-ngemis suaranya. Ketika lu udah dapat jabatan, sekarang lu pandang kita sebelah mata bilang kita rakyat jelata. Keren banget lah bos. Emang ada aja nih gebrakannya tiap hari anggota DPR. Apa sih KPI kalian? Dibubarin sama rakyat. Waduh, dibubarin sama rakyat. Katanya di bagian belakang barusannya. Gimana menurut teman-teman? Ingat loh ya, membubarkan DPR itu bukan melanggar hukum karena itu diatur oleh konstitusi. Bahkan di awal pemerintahan Republik Indonesia terbentuk, DPR juga sudah pernah dibubarkan melalui dekrit ya. Seingat saya tahun 1955. Seingat saya ya, dekrit yang dibuat oleh Soekarno, dan alasannya itu jelas ya. Kita dulu mempelajarinya pada saat sekolah di buku-buku pelajaran ya, IPS ya. Di zaman dulu kan ada itu ilmu pengetahuan sosial tuh ya kan. Kita membaca bahwa dekrit presiden seingat saya tahun 1955 oleh Soekarno itu karena anggota DPR dianggap ya kan tidak bisa menyelesaikan tugas dan lain sebagainya akhirnya dibubarkan. Nah, apakah nunggu gitu? Tapi saya nggak memprovokasi loh ya. Ngapain saya memprovokasi? DPR bubar atau nggak ada untungnya bagi saya. Cuma kalau ada orang yang menyuarakan DPR itu dibubarkan, itu menurut saya bukan pelanggaran hukum karena itu bagian dari pendapat, kan seperti itu. Yang penting kalau ada demo ya tetap jangan anarkis, kan gitu. Lanjut. Rakyat jelata dan buruh tidak selevel dengan DPR. Jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata dan buruh, kata Deddy Sitorus. Wah, ucapannya ini sangat menyakiti para buruh, sangat menyakiti rakyat kecil. Padahal mereka saat kampanye mengemis-ngemis minta dipilih oleh rakyat kecil. Tapi setelah dipilih, mereka sangat menghina rakyat kecil. Gimana nih pendapat teman-teman? Iyalah, sangat menghina. Kalau Anda tanya kepada saya, Mas siapa namanya, Mas Setiawan ya. Bagaimana pendapat Anda? Ya sangat menghina sekali. Saya sebagai rakyat kecil ya kan, yang gajinya itu ya begitulah ya, nggak usah saya ceritakan lah, pasti orang-orang yang senasib seperti saya banyak gitu loh ya kan. Ketika anggota dewan yang pada saat pemilu ngemis-ngemis suara kepada rakyat kemudian ngomong macam kayak gitu, ibarat katanya orang Jawa, gatel tangan ini. Buat ngapain bang? Buat nurunin mereka. Iya gitu loh. Mereka adalah menurut saya orang yang tidak tahu diri.
mau naik aja mereka harus ngemis. Tapi begitu naik ada di atas, mereka menghina orang yang dulu memberikan suara kepadanya. Padahal dia dulu ngemis. Coba bayangin. Hah? Dan dengar-dengar, ya kan? Dengar-dengar. Ya begitulah. Lanjut. Ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh. Piye le? Menurutmu omongane wong iki le? Saiki tenan muangkel tenan e. Gapleki tenan wong iki. Ra rumangsa. Rumangsemu DPR iki apa to? DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kalian wakili itu siapa? Rakyat. Salah satunya adalah kaum buruh, tukang becak, dan rakyat jelata yang kau sebutkan tadi. Muangkel itu tenan. Sok terhormat kalian itu. Gak usah kayak gitu. Kalian ketika mau pemilihan, kalian turun kemana? Ke rakyat, bro. Rumangsamu. Negara juga ada karena apa? Karena masyarakat, karena rakyat. Yang kalian sebut itu rakyat jelata. Nelongso rasane, loro rasane iki. Kalian itu lagi ngomong, rumangsamu wis ning dhuwur terus hebat kalian tanpa rakyat. Mangkel gaplek itu nanti gue. Iya, loro rasane. Sebagai rakyat Indonesia, loro rasane. Iyalah ya. Dan saya dengar-dengar teman-teman ya, kenaikan gaji anggota DPR yang beberapa waktu lalu terjadi ya, hampir 50% gitu ya. Dari 50-an juta menjadi 104 juta dengan tunjangan rumah yang sangat fantastis ya kan. Itu katanya ya, biang keroknya ya si kebo juga gitu loh. Partai ini lagi. Kok nggak bosen-bosen bikin ulah ya. Saya masih teringat dengan banyak pendapat netizen pada pasca Pilpres 2024 lalu. Ini nggak bisa diselamatkan kalau partai tersebut tidak dibubarkan. Katanya seperti itu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.